Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita masuk ke dalam pembahasan materi yang ketiga. Ini merupakan materi inti dari program linear ya. Kita sudah mulai masuk materi inti karena kita kemarin sudah menyelesaikan review materi di pelajaran matematika SMP ya. Nah, kali ini kita sudah masuk di sistem pertidaksamaan linier dua variabel ya atau SPTLDV. Nah, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, jadi apa sih yang dimaksud pertidaksamaan linier dua variabel atau PTLDV itu? Nah, jadi secara definisi PTLDV itu didefinisikan sebagai pertidaksamaan yang terdiri atas dua variabel. Nah, ini dua variabel dan pangkat setiap variabel itu adalah satu. Nah, jadi kalau misalkan nanti kita menemukan suatu pertidaksamaan dan ternyata tidak memenuhi dari kedua syarat ini, maka dia bukan termasuk ke dalam pertidaksamaan linier dua variabel atau PTLDV ya. Terus kemudian untuk bentuk umum pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, di sini saya mengambil variabelnya itu adalah x dengan y. Nah, tetapi sebenarnya tidak harus menggunakan x dengan y. Jadi kita bisa menggunakan variabel yang lain. Tapi karena di beberapa sumber, nah ini kebanyakan itu menggunakan x dengan y, jadi kita ikuti saja ya. Dan dia itu dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, coba kamu perhatikan di sini ada AX ditambah BY kurang dari sama dengan C. Kemudian bentuk yang kedua adalah AX ditambah BY lebih dari sama dengan C. Bentuk yang ketiga adalah AX plus BY kurang dari C. Dan bentuk yang keempat itu adalah AX plus BY lebih dari C. Nah, ini merupakan keempat bentuk dari pertidaksamaan linier. Nah, ini keempat bentuknya ini merupakan pertidaksamaan linier dua variabel ya atau PTLDV. Nah, terus kemudian contohnya berapa saja? Nah, misalkan kita di sini mau membuat contoh nih. Nah, contoh yang pertama misalkan di sini ada 2x kemudian ditambah 3y misalkan ya. Ini adalah kurang dari 5. Nah, sebentar tadi tulisannya hilang ya. Ini kita munculkan lagi. Nah, ini ada 2x ditambah 3y. Itu misalkan lebih dari 5 gitu ya. Nah, terus kemudian contoh lagi, misalkan di sini ada 3x misalkan dikurangi 4y. Nah, kurang dari atau sama dengan 8. Nah, jadi misalkan seperti ini ya, kalau direpresentasikan ke dalam suatu bilangan. Nah, kemudian A, B, dan C. Nah, jadi yang A, B, dan C ini yang berada pada bentuk umumnya ini itu merupakan anggota dari bilangan real. Nah, simbol dari bilangan real ini tidak sama dengan menggunakan R yang biasa. Jadi dia itu kalau di equation yaitu dikatakan sebagai double R. Nah, ini misalkan begini bentuknya. Nah, ini kalau kita menulis tangan nanti tulisannya adalah seperti ini ya. Nah, kemudian apa A, B, dan C itu? Nah, ini misalkan di sini ada keterangannya. Jadi A dan B itu dinamakan sebagai koefisien ya. Jadi untuk A itu adalah koefisien dari X, kemudian B itu adalah koefisien dari Y. Nah, itu lebih lengkapnya seperti itu. Nah, C yang berada pada bentuk umumnya tadi itu merupakan konstanta. Nah, di mana konstanta itu sudah kita singgung kemarin, dia itu nama lainnya adalah suku tetap. Kemudian X dan Y ini dinamakan sebagai variabel. Nah, nanti bentuk umumnya teman-teman bisa buat sendiri ya untuk yang lain. Nah, sekarang kita lanjutkan di pembahasan berikutnya, yaitu adalah mengenai himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, jadi himpunan penyelesaian suatu pertidaksamaan linier yang memiliki dua variabel itu merupakan himpunan
pasangan bilangan X dengan Y yang memenuhi pertidaksamaan linier tersebut. Nah, ini biasanya kita itu mengambil suatu titik pada bidang koordinat kartesius. Nah, ini nanti kemudian kita ujikan ke dalam pertidaksamaannya. Nah, biasanya seperti itu ya, kita melakukan pengujian. Nah, di sini. Terus kemudian himpunan penyelesaian PTL-DV itu merupakan daerah yang dibatasi oleh garis. Nah, garis pada sistem koordinat kartesius dan daerah tersebut dinamakan daerah penyelesaian atau DP dari PTL-DV. Nah, karena memang untuk representasi dari persamaan linear itu kan sebenarnya adalah garis. Nah, pertidaksamaan itu nanti tergantung. Nah, kalau misalkan wujud garisnya nanti ada yang putus-putus, terus kemudian ada yang digambarkan dengan penuh. Jadi tergantung dari pertidaksamaannya seperti apa. Nah, sebenarnya selain menggunakan yang lebih dari, kemudian lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, ada tanda ketakssamaan lain, yaitu yang bagaimana tanda ketaksamaannya. Jadi yaitu menggunakan yang tidak sama dengan. Nah, ini juga merupakan tanda ketaksamaan. Nah, jadi gitu ya. Ini hanya sekedar informasi tambahan. Terus kemudian, nah, daerah penyelesaian suatu PTL-DV itu dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Jadi di sini kita menggunakan dua metode ya. Metode yang pertama itu kita menggunakan metode uji titik. Lalu kemudian metode yang kedua, nah kita memperhatikan tanda ketidaksamaan. Nah, ini dua metode yang ada ini. Jadi metode yang pertama dengan yang kedua itu seringkali digunakan. Karena apa? Karena metode yang ini itu dirasa lebih gampang sih. Nah, nanti kita akan belajar. Nah, ini mempelajari dari kedua metode ini. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Nah, kita mempelajari untuk yang metode uji titik. Nah, bagaimana sih metodenya? Jadi untuk metodenya yang pertama adalah berikut ini adalah langkah-langkah menggunakan metode uji titik. Nah, misalkan kita mengambil suatu pertidakssamaan linear dua variabel. Nah, di sini kita ambil pertidaksamaannya adalah AX ditambah BY kurang dari atau sama dengan C gitu ya. Nah, ini kita lihat untuk langkah-langkahnya. Jadi yang pertama itu adalah gambarlah grafik AX ditambah BY sama dengan C. Nah, ini untuk penggambarannya itu tergantung dari nilai pertidaksamaannya. Jadi misalkan ya, misalkan kita ambil pertidaksamaannya nanti adalah yang sudah tertera di misalkan tadi itu ya. Nah, kita menggambarkannya nanti ya tergantung. Jadi mungkin kemungkinan gambarnya ya nanti bisa gambarnya itu nah seperti ini. Nah, misalkan garisnya nanti ini saya simbolkan dengan warna hijau. Nah, misalkan begini. Terus kemudian mungkin ada bentuk varian yang lain juga. Nah, misalkan bentuk varian yang lainnya itu gambarnya kita bikin beda aja. Nah, misalkan tapi itu nanti harus menyesuaikan dari pertidaksamaannya loh ya. Nah, nih, karena gambarnya ini macam-macam. Nah, misal saya gambarkan ke bentuk yang lain itu seperti ini. Nah, ini yang arahnya itu adalah ke kiri. Nah, misalkan seperti ini. Jadi gambarnya macam-macam ya. Terus kemudian jika tanda ketidaksamaan itu berupa kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka garis pembatasnya ini kita gambarkan dengan penuh. Jadi bukan berupa garis putus-putus. Nah, berarti maksudnya seperti itu. Misalkan garisnya nanti begini, ini saya gambarkan pakai warna biru saja. Nah, ini digambar penuh itu berarti utuh, tidak putus-putus ya. Nah, misalkan digambarkan seperti ini. Jadi gitu. Terus kemudian untuk ketentuan yang selanjutnya, jika tanda ketidaksamaan itu berupa kurang dari, nah ini tandanya adalah kurang dari atau lebih dari, dia tidak ada tanda sama dengannya, maka garis pembatasnya itu kita gambarkan secara putus-putus. Nah, misal nanti untuk representasi grafiknya bagaimana? Ini biasanya digambarkan putus-putus ini. Jadi begini. Nah, itu kan ada bagian yang longgar ya. Nah, biasanya seperti inilah kita menggambarkannya.
kemudian kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Metode yang kedua itu kita menggunakan uji titik. Nah, terus bagaimana cara melakukannya? Jadi kita di sini akan mengambil sembarang titik. Nah, ini misalkan titik yang kita ambil itu adalah X1, Y1. Dan X1, Y1 ini itu syaratnya harus berada di luar garis. Nah, kita sudah mengambil salah satu titik. Nah, ini nanti letaknya harus berada di luar garisnya. Nah, kemudian kita nanti selanjutnya bagaimana mensubstitusikan titik-titik yang kita ambil tadi ke dalam pertidaksamaannya ini. Nah, jadi gitu. Itu tapi metode ini juga sering digunakan sih. Nah, karena memang metode yang ini nanti lebih jelas gitu loh. Nah, ini misalkan dan dia itu ada dua kemungkinan. Jadi kemungkinan yang pertama, apabila ketidaksamaan AX1 dan BY1 kurang dari atau sama dengan C itu benar. Nah, jadi setelah kita masukkan itu ternyata nilainya adalah benar, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang memuat X1, Y1. Nah, itu biasanya diarsir ya, dengan batasnya itu adalah AX ditambah BY sama dengan C. Nah, biasanya kita menggunakan arsiran. Nah, arsiran ini sebenarnya tergantung dari kesepakatan. Ada yang menggunakan arsiran yang kotor, ada yang menggunakan arsiran yang bersih. Nah, tapi nanti kita sepakati saja kita akan menggunakan arsiran yang kotor agar kita tahu lebih jelas. Jadi tahu jelas untuk daerah penyelesaiannya. Jadi gitu ya. Nah, ini untuk ketentuan yang pertama. Kemudian untuk ketentuan yang kedua, apabila ketidaksamaan atau ketaksamaannya nanti untuk AX1 ditambah B1 kurang dari C itu nilainya adalah salah, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tidak memuat X1, Y1. Nah, dengan batas garis AX plus BY sama dengan C. Nah, ini maksud kalimatnya bagaimana? Jadi misalkan ya, misalkan saya di sini punya pertidaksamaan gitu. Terus kemudian itu sudah saya substitusi dan ternyata misalkan menghasilkan beberapa kemungkinan seperti ini. Saya punya 2 kurang dari 0 misalkan. Nah, 2 kurang dari 0. Apakah kalimat matematika ini benar? Ya jelas salah. Karena apa? Seharusnya nilai dari 2 itu adalah lebih dari 0 kan? Nah, maka kalimat ini atau pernyataan ini dia bernilai salah. Nah, itu yang dimaksudkan setelah kita melakukan substitusi. Kemudian misalkan di sini ada pertidaksamaan yang sudah kita substitusi. Misalkan hasilnya nanti adalah negatif 5 kurang dari 8. Misalkan seperti ini. Apakah pertidaksamaan ini bernilai benar? Pastilah dia bernilai benar. Nah, kenapa pertidaksamaan ini dia bernilai benar? Karena ini memang betul negatif 5 ini dia itu nilainya kurang dari 8. Jadi begitu maksud dari penjelasan ini. Nah, jadi bisa dipahami ya. Nah, kemudian kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Jadi yang kedua itu adalah memperhatikan tanda ketidaksamaan. Nah, ini juga lebih simpel lagi daripada metode yang tadi. Coba kita lihat ketentuannya. Daerah penyelesaian PTLDV dapat ditentukan di kanan atau di kiri garis pembatas dengan cara memperhatikan tanda ketidaksamaan. Nah, terus kemudian antara kiri dan kanan itu acuannya bagaimana? Jadi ya seperti halnya acuannya itu yang kanan itu kayak bagian tubuh kita yang kanan gitu loh ya. Jadi terus kemudian yang kirinya garis itu seperti bagian tubuh kita yang kiri. Jadi kayak acuannya adalah bagian tubuh kita ini ya. Karena kan biasanya kanan kiri itu kan relatif ya. Tapi ini lebih ke seperti bagian tubuh kita ini. Nah, ini misalkan saya ada garis nih. Ini misalkan saya gambarkan sebuah garis begini. Nah, terus kemudian acuan kanan kirinya yang mana? Jadi yang anggota tubuh kita yang kanan kan bagian sini kan? Maka yang ini, yang bagian sini ini sebagai sisi kanan.
Nah, terus kemudian untuk bagian yang satunya, nah maka ini secara otomatis dia akan menjadi bagian sisi yang kiri dari garisnya ini. Nah, ini sama seperti bagian tubuh kita ya. Terus kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ini pastikan koefisien X dari PTL-DV tersebut adalah positif. Nah, jika tidak positif, kalikan PTL-DV dengan negatif 1. Dan nanti perkalian kedua ruas dengan negatif 1 itu akan menyebabkan tanda ketidaksamaannya ini berubah ke arah sebaliknya. Jadi misalkan tadinya dari pertidaksamaannya itu arahnya adalah kurang dari sama dengan. Kalau ini kita kalikan dengan negatif 1, maka nanti akan berubah menjadi lebih dari atau sama dengan. Nah, misalkan seperti itu. Nanti juga sama kalau misalkan tandanya di sini adalah lebih dari. Nah, misalkan ada tanda lebih dari ya. Maka kalau ini kita kalikan dengan negatif 1, dia akan menjadi kurang dari. Jadi dia mengubah tanda pertidaksamaan. Tapi selain mengubah tanda pertidaksamaan, pastilah nanti juga mengubah nilai dari angkanya atau nilai dari bilangannya tadi. Dari misalkan tadinya itu adalah negatif 2, kita kalikan dengan negatif 1, maka hasilnya akan menjadi 2. Jadi gitu ya. Ini yang harus hati-hati. Kemudian untuk ketentuan yang kedua, nah itu jika koefisien X dari PTL-DV ini dia sudah positif, maka kita tinggal memperhatikan tanda ketidaksamaannya saja. Nah, jadi kayak gitu kalau memang sudah positif. Ini yang sering kali jadi jebakan ya buat teman-teman yang sudah mempelajari ini terutama. Nah, itu sudah kelihatan jelas koefisien X-nya adalah negatif tapi belum dikalikan negatif 1. Nah, nanti hasilnya juga pasti akan jauh berbeda. Jadi harus hati-hati dari sini ya. Nah, terus kemudian di sini ada beberapa ketentuan lagi. Nah, jika tanda ketidaksamaannya itu adalah yang pertama ini berupa kurang dari. Nah, ini misalkan ada kurang dari, maka nanti daerah penyelesaian itu berada di kirinya garis pembatas. Nah, ini harus dipastikan dulu, pokoknya nanti harus positif dulu, baru kita melihat dari sini. Kemudian kalau misalkan tanda ketidaksamaannya adalah kurang dari atau sama dengan, maka dia nanti berada di kiri dan pada garis pembatas. Kalau yang kurang dari tadi dia gambarnya itu adalah garis putus-putus. Nah, ini digambarkan dengan garis putus-putus ya, karena tidak ada tanda sama dengan. Misalkan kayak gini. Nah, terus kemudian yang bagian keduanya ini yang di kiri dan pada garis pembatas itu dia digambarkan penuh. Nah, jadi tidak ada putus-putusnya. Nanti teman-teman bisa menggunakan penggaris agar gambarnya itu terlihat lebih menarik ya. Terus kemudian kalau misalkan tandanya di sini adalah lebih dari, dia itu berada di kanan garis pembatas. Nah, terus yang selanjutnya kalau misalkan itu adalah lebih dari atau sama dengan, berarti dia di kanan dan pada garis pembatas. Nah, ketentuannya juga sama. Kalau yang di kanannya tadi yang lebih dari tadi ya, itu berarti gambar garisnya adalah putus-putus. Tapi kalau yang lebih dari atau sama dengan, itu nanti selain berada di kanan, dia digambarkan dengan garis yang penuh. Nah, menggunakan penggaris nanti akan jauh lebih baik ya gambarnya. Oke, nah sekarang ini kita lanjutkan lagi. Nah, kita masuk ke contoh ya. Misalkan, nah di sini ada dua buah pertidaksamaan. Nah, kita tinjau dari pertidaksamaan yang pertama. Di sini ada pertidaksamaan 3x ditambah 6y lebih dari atau sama dengan 8. Nah, ini kita lihat koefisien dari X-nya. Nah, ini kalau kita lihat ya dari sini koefisien X-nya berapa? Atau angka yang berada di depan X itu berapa? Ternyata nilainya adalah sama dengan 3. Nah, ini kita lihat, ini nilainya sama dengan 3. Dan kalau kita perhatikan 3 ini merupakan bilangan positif kan? Ini merupakan bilangan positif. Nah,
karena dia di situ merupakan bilangan positif, nah kita tinggal memperhatikan tanda ketidaksamaannya. Jadi misalkan di sini ada lebih dari atau sama dengan. Nah, ketentuannya tadi mengatakan kalau dia itu lebih dari atau sama dengan, maka dia pasti berada di bagian kanan. Jadi yang lebih besar itu berada di kanan. Karena ada tanda sama dengannya, maka garisnya tadi itu juga merupakan penyelesaian. Nah, sehingga nanti di situ berada di kanan dan pada garisnya. Jadi gitu ya. Dan representasi grafiknya itu digambarkan dengan garis yang penuh. Nah, jadi gitu. Terus kemudian kita tinjau dari yang kedua, di situ ada negatif 2x ditambah 7y lebih dari atau sama dengan 14. Nah, ini tidak boleh kalau langsung disubstitusi begitu. Nah, ini supaya nanti kita tahu daerahnya itu berada di mana, kita akan mengalihkan negatif 2x ini. Nah, ini kita negatif 2x ini akan kita kalikan dengan negatif 1 dulu. Nah, kalau misalkan negatif 2 ini kita kalikan dengan negatif 1, itu kan nanti sama dengan 2. Dan 2 ini itu merupakan bilangan positif. Nah, jadi kalau misalkan ini sudah kita kalikan dengan negatif 1, nanti yang lainnya juga dikalikan negatif 1. Misalkan di situ ada plus 7y, kalau dikalikan negatif 1, itu hasilnya adalah min 7y. Kemudian tanda pertidaksamaannya ini berubah ke arah yang sebaliknya. Kalau yang tadi di sini adalah lebih dari sama dengan, maka di sini berubah menjadi kurang dari sama dengan. 14 dikali negatif 1 sama dengan negatif 14. Nah, jadi begini ya. Koefisien X itu diubah agar menjadi positif dikalikan dengan negatif 1, dan penyelesaiannya itu atau DP-nya itu berada di kiri. Jadi yang nilainya lebih kecil itu berada di kiri. Dan pada garis negatif 2x plus 7y sama dengan 14. Jadi gitu ya. Nah, kalau misalkan tanda pertidaksamaannya tidak ada tanda sama dengannya, nah itu misalkan lebih dari atau kurang dari, berarti yang pada garisnya itu tinggal dihilangkan saja dan digambarkan dengan garis yang putus-putus. Jadi saya tekankan seperti itu ya. Ini kemudian nah, kita lanjutkan lagi pembahasannya. Nah, ini berikut ini beberapa daerah PTLDV dengan syaratnya A itu lebih dari 0. Nah, dan kenapa A yang berada di bentuk mempertidaksamaan itu tidak sama dengan 0? Nah, karena apa? Karena kalau misalkan dia nanti sama dengan 0, maka menyebabkan bentuk umumnya tadi itu bukan merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Dan itu kita gambarkan yang A itu lebih dari 0. Jadi yang tidak negatif dan juga tidak 0 ya. Ini ada beberapa daerah penyelesaian. Nah, misalkan yang bagian pertama ini adalah daerah penyelesaian untuk AX. Nah, AX ditambah BY itu lebih dari C. Nah, ini untuk bentuk yang pertama. Jadi dia berada di kanan, berada di kanannya garis, dan garis yang digambarkan di sini dia merupakan garis putus-putus. Jadi sama ya. Lalu selanjutnya untuk bagian yang kedua, nah ini misalkan, nah di sini untuk yang AX ditambah BY lebih dari atau sama dengan C. Nah, perbedaannya juga jelas dari perbedaan gambar yang pertama. Kalau gambar yang pertama tadi di sini dia putus-putus, untuk gambar yang kedua ini digambarkan dengan garis yang penuh. Nah, jadi udah berbeda. Ini cuma bedanya yang di sini tidak ada tanda sama dengannya, kalau yang di sini ada tanda sama dengannya. Nah, jadi begitu ya. Terus kemudian untuk DP yang lain, nah ini misalkan untuk yang bagian ketiga ini adalah, nah sebentar, nah bagian ketiganya ini adalah AX ditambah BY kurang dari C. Nah, untuk yang kurang dari C itu kan berada di kirinya garis. Jadi acuannya tadi kanan kiri itu adalah dari bagian tubuh kita gitu ya. Ini berarti berada di bagian atasnya sini, kirinya garis tadi. Nah, selanjutnya untuk gambar yang keempat misalkan. Nah, di situ ada AX ditambah
BY itu lebih dari C. Nah, untuk yang lebih dari C, nah itu dia berada di kanannya garis dan kemudian digambarkan dengan garis putus-putus. Nah, terus kemudian ada contoh lagi untuk bagian yang keempat, di situ adalah AX ditambah BY lebih dari atau sama dengan C. Nah, ini untuk contoh yang kelima maksud saya. Nah, ini yang kelima contohnya adalah seperti ini. Digambarkan dengan garis yang penuh, terus kemudian yang diarsir itu adalah yang di bagian kanannya garis. Jadi gitu ya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Nah, yang perlu dijadikan catatan adalah pada PPT ini, nah khususnya dalam PPT ini daerah yang diarsir ini merupakan daerah penyelesaian pertidaksamaan atau sistem pertidaksamaan. Karena apa? Karena di beberapa buku tertentu itu ada yang menggunakan arsiran yang lain. Nah, jangan jenis arsiran tadi kan ada dua ya. Ada arsiran yang kotor, ada juga arsiran yang bersih. Nah, jadi nanti kita harus bisa menyesuaikan. Kita nanti mau menggunakan yang mana. Nah, ini yang harus jadikan catatan ya. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih senang menggunakan arsiran yang kotor karena nanti sudah jelas untuk DP-nya. Dan itu kalau kita menggunakan arsiran kotor, nah saya sarankan menggunakan spidol. Jadi nanti supaya gambarnya ini lebih jelas gitu loh. Jadi irisan antara arsiran yang satu dengan arsiran yang lain. Jadi gitu ya. Oke, kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya, yaitu adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau SPTLDV ya. Nah, apa sih untuk sistem pertidaksamaan linier dua variabel? Jadi yang membedakan dengan PTLDV kalau sistem itu lebih dari satu pertidaksamaan. Jadi perlu digarisbawahi ya, kalau pertidaksamaan tadi hanya terdiri dari satu saja, tapi kalau sistem itu lebih dari satu. Nah, ini kita lihat. Sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau SPTLDV adalah gabungan dari dua atau lebih. Jadi pasti lebih dari satu ini. Dua atau lebih. Nah, ini yang perlu digarisbawahi dan perlu dijadikan catatan dari pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi dia membentuk suatu sistem gitu loh. Nah, kemudian grafik atau daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel itu adalah daerah di bidang koordinat kartesius yang merupakan irisan daerah penyelesaian dari semua PTLDV penyusun SPTLDV. Jadi, semua yang berada pada PTLDV yang diketahui yang jumlahnya banyak tadi, yang lebih dari dua tadi, nah itu nanti daerah irisannya itu merupakan DP-nya. Jadi maksudnya seperti itu. Nah, ini misalkan kita ambil contoh nih. Nah, misalkan di sini ada diketahui SPTLDV sebagai berikut. Nah, ini ada 5X ditambah 6Y kurang dari sama dengan 30. Kemudian ada X ditambah 4Y lebih dari atau sama dengan 8. Dan untuk yang ketiga itu adalah X lebih dari atau sama dengan 0. Nah, pada bagian ini saya tidak demokan untuk tahapan penyelesaiannya. Jadi saya nanti di sini langsung menuliskan dari hasilnya saja ya. Nanti untuk penyelesaian contoh soalnya nanti akan saya jelaskan di bagian berikutnya ya. Ini misalkan gambarnya seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan, nah ini DP-nya itu kan dia berada di bagian tengahnya situ ya. Nah, ini berada di sini DP-nya. Nah, ini berada di sini. Ini merupakan irisannya tadi. Nah, terus kemudian kita akan lihat ketentuannya lagi. Nah, jadi daerah yang diarsir itu merupakan irisan dari daerah penyelesaian pertidaksamaan 5X ditambah 6Y kurang dari sama dengan 30, X plus 4Y lebih dari atau sama dengan 8, dan X lebih dari sama dengan 0. Nah, dan daerah yang diarsir merupakan daerah penyelesaian SPTLDV. Nah, jadi gitu ya untuk keterangannya.
Nah, ini sebenarnya juga bisa kita gambarkan ke dalam aplikasi GeoGebra ya, nanti supaya lebih jelas gambar-gambarnya. Nah, terus caranya bagaimana? Jadi kita di sini bisa menggunakan menu-menu yang ada di sini. Nah, tugas kita yang pertama adalah kita input dulu di bagian kalkulator ini. Nah, jadi ini kita klik masukkan. Nah, ini kita masukkan. Kita klik. Kemudian kita tuliskan dari pertidaksamaan yang tadi ya. Misalkan yang tadi itu kan ada 5x ditambah 6y. Nah, itu adalah kurang dari atau sama dengan 30. Nah, ini kita enter. Kemudian terus kemudian di sini kita akan memasukkan lagi untuk yang x ditambah 4y. Ini adalah lebih dari atau sama dengan 8. Nah, ini kita enter lagi. Terus kemudian kita masukkan yang terakhir tadi adalah x lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini kita masukkan. Nah, ini kita masukkan lagi. Nah, supaya nanti tidak jumbung sama yang warnanya itu, kita bisa mengganti dengan warna yang lain ya. Ini supaya tidak jumbung. Misalkan untuk bagian B, daerah yang B itu saya ganti warnanya adalah merah. Nah, jadi kita di bagian sini bisa mengganti dengan atur warna gitu ya. Ini misalkan diganti dengan warna pink. Nah, boleh. Nah, terus kemudian untuk bagian yang C itu misalkan kita ganti lagi. Nah, ini sama stepnya. Jadi nanti kita klik tanda titik 3 ini, sama kayak tadi ya, di bagian pengaturan. Lalu kemudian di bagian atur warna tadi kita akan ganti. Misalkan warnanya mau diganti hijau. Nah, ini boleh. Misalkan diganti hijau seperti itu. Nah, maka kalau kita lihat dari sini, nah, ini kita lihat. Nah, di bagian yang merupakan perpotongan dari arsiran yang ada tadi ternyata bagiannya sama. Jadi di bagian yang ada di sini. Nah, ini merupakan dari DP-nya tadi ya. DP-nya berada di bagian yang saya tandai dengan warna hijau ini. Nah, atau Pak, ini ternyata kok ribet ya, nanti dan kelihatannya kok kurang jelas untuk perpotongan arsirannya. Nah, ini kita juga bisa menggunakan metode yang lain di GeoGebra ini. Nah, ini biasanya kita gabung. Nah, ini misalkan saya bingung dengan metode yang tadi, saya pengen menggunakan metode yang lain, Pak. Boleh. Nah, ini misalkan kita gunakan metode yang lain supaya nanti langsung jelas gitu ya dari daerah penyelesaiannya. Ini kita masukkan lagi misalkan. Jadi kita masukkan yang pertama itu adalah 5x ditambah 6y itu kurang dari atau sama dengan 30. Nah, tapi nanti pada bagian input yang pertama ini kita harus memasukkan simbol lain lagi. Nah, dalam matematika simbol lain yang saya maksudkan tadi itu adalah simbol dan. Dan itu di bagian menu GeoGebra ini dia itu seperti huruf V terbalik. Nah, jadi begini nanti simbolnya. Kita menggunakan simbol dan untuk menghubungkan antara pertidaksamaan satu dengan pertidaksamaan yang lainnya. Jadi kita menggunakan simbol ini. Nah, nyarinya di mana, Pak? Nah, ini kamu lihat di simbol yang ada tanda pagarnya ini. Nah, nanti simbolnya berada di sini untuk simbol dan ya. Nah, sekarang kita cek apakah benar ada. Nah, ini kita lihat dulu. Oh, ternyata ada, yaitu kita menggunakan yang bagian ini. Nah, ini merupakan simbol dan. Ini semua dari pertidaksamaan yang diketahui tadi dihubungkan dengan tanda dan seperti ini ya. Kita klik lagi dan x. Nah, dan x ditambah 4y ini adalah lebih dari atau sama dengan 8. Kemudian karena masih ada satu lagi ya kita hubungkan lagi. Ini misalkan dan x itu adalah lebih dari atau sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat ya hasilnya. Ternyata hasilnya tadi juga sama. Nah, jadi kalau yang kita menggunakan metode yang seperti ini ternyata didapatkan
hal yang sama juga. Jadi berada di bagian atas ya, ini bagian atas tengah yang ini. Sama seperti yang tadi. Oke, seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan saya di materi bagian 3 ini. Apabila ada kekhilafan, kesalahan, mohon koreksinya dan jangan lupa untuk berkomentar ya, untuk memberikan kritik dan saran. Terima kasih. Semoga ilmu kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.